Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi addal amanah wa nasaha al-ummah wa jaa'a bil mahajjatil bayda la yazighu anha illa halikun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azzim wa karrim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka fi tariqihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum jami'an bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu yaqulu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha yaqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat Jamaah Masjid Arif Rahman Hakim rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, izinkanlah khatib mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada siang hari Jumat yang mulia ini. Dengan nikmat iman dan Islam, kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah, bertakarrub kepada Allah. Selawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, contoh teladan, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah senantiasa kita bertekad sekuat tenaga untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun yang ada pada kita ini. Jamaah kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah khatib pada Jumat kali ini kita berada di awal pekan bulan Rabiul Awwal yang mulia di tahun 1445 Hijriah. Ingin mengambil tema tentang 5 kewajiban seorang muslim terhadap rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari bersabda kepada para sahabatnya yang mulia. Kata Rasulullah, aku kangen, aku rindu kepada saudara-saudaraku kelak nanti bertemu. Wuditu an altaqiya
ikhwani yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Aku kangen untuk bertemu kepada saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Jawab para sahabat, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, engkau adalah sahabat-sahabatku. Artinya orang yang dekat kepada Rasulullah SAW. Kita sudah 1445 tahun yang lalu, Hijriah yang lalu, ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasulullah sambung kalimatnya dengan kalimat, siapa mereka saudara-saudaraku itu, kata Rasulullah? Mereka yang beriman kepadaku, mengamalkan ajaranku, sedangkan dia tidak pernah melihat wajahku, bertemu pun tidak. Aku kangen sama mereka, kata Rasulullah. Inilah kita jamaah sekalian, orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah, orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah kelak yaumul qiyamah untuk bertemu Rasulullah. Dan kita orang-orang yang paling beruntung di dunia ini, mendapatkan jaminan akan masuk ke dalam surga di belakangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh kita beruntung sekali. Kalau kita kembali kepada masa kehidupan para sahabat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka cinta kepada Rasulullah luar biasa. Sahabat Abu Bakar Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in, segenap apa yang dimiliki oleh beliau-beliau itu dikorbankan, dipersembahkan untuk Rasulullah SAW. Fidaka bi abi ummi ya Rasulullah. Kalau berkata kepada Rasulullah dan kalimat seluruh jiwa ragaku ya Rasulullah kuserahkan kepadamu, ini luar biasa. Dan luar biasa jamaah sekalian mau patuh dan taat kepada Rasulullah padahal tidak pernah bertemu. Andaikan kita berkhayal hidup di masa Rasulullah, apakah kita mungkin bersama para sahabat Rasulullah yang beriman itu? Atau mungkin yang lebih buruk lagi, kita bersama orang-orang kafir Quraisy? Maka dari itu kita termasuk orang yang beruntung. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kelak yaumul qiyamah ada 20.000 umatnya yang akan masuk surga tanpa hisab sedikit pun. Ketika mendengar kalimat ini, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di antara mereka adalah Ukasah bin Nusaim. Ukasah mengangkat tangan, ya Rasulullah, kalau ada 20.000 yang akan masuk surga tanpa hisab. Ya maaf sekalian, mungkin kita akan masuk surga, tapi dihisab dulu. Sebab orang yang akan masuk surga mau tidak mau akan dihisab dulu. Dipertanyakan apa yang telah dilakukan di dunia ini. Dipertanyakan matanya, tangannya, kakinya. Kalau sudah selesai dosa-dosanya dihapus, baru dimasukkan ke dalam surga. Ini Ukasah bin Maksum langsung mengangkat, ya Rasulullah, coba doakan aku termasuk orang yang ke-20.000 masuk ke dalam surga tanpa hisab. Rasulullah ngomong, menepuk pundak Ukasah, ya Ukasah, engkau termasuk yang 20.000 orang itu.
Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Ukasha ini sahabat Rasulullah SAW. Satu hari Rasulullah SAW di dalam masjid, ketika di akhir beliau berada di alam dunia ini, Rasulullah ingin kepada para sahabatnya agar bisa memberikan kesaksian. Apa kata beliau? Hai para sahabatku, aku ini tidak lama akan meninggalkan dunia ini. Pada kesempatan ini kata Rasulullah, aku ingin mengambil dia, ingin mengambil kisah, agar aku kelak yaumul kiamat tidak lagi membawa dosa-dosa yang aku lakukan di dalam dunia ini. Lalu bertanya Rasulullah, aku ingin mengambil dia atau kisah terhadap diriku, andaikan aku bersalah kepada engkau wahai para sahabat. Para sahabat terdiam. Para sahabat menundukkan kepalanya. Lama ditunggu oleh Rasulullah, ternyata ada satu orang yang mengangkat tangannya berkata, ya Rasulullah, aku pernah mendapatkan badanku luka-luka. Ketika itu aku bersamamu dan engkau berada di atas kuda. Perih badanku ya Rasulullah. Aku tidak tahu apakah engkau memegang tongkat untuk melaju kudamu mengenai badanku ini sengaja atau tidak sengaja. Kata Rasulullah SAW, ya Ukasha, ini yang mengangkat tangan Ukasha lagi. Ya Ukasha, kalau benar itu, sebelum aku meninggalkan dunia yang fana ini, dan aku tidak membawa tanggung jawab lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kesalahanku terhadap sahabat-sahabatku, kata Rasulullah, ambillah balasan untukku pada hari ini. Lalu Rasulullah memanggil Bilal, ya Bilal, pergilah engkau ke rumah Fatimah, ambil cambuk yang pernah aku pakai waktu berperang itu, agar Ukasha dapat memberikan balasan kepadamu. Bilal dengan hati yang ragu-ragu dan penuh dengan emosional, tangannya di atas kepalanya berkata, ya Rasulullah, aku saja yang akan menjadi gantimu. Tidak ya Bilal, kata Rasulullah, pergilah engkau ke rumah Fatimah, ambil cambuk yang pernah aku lakukan kepada Ukasha ini. Maka pergilah Bilal ke rumah Fatimah. Sesampai di rumah Fatimah, di situ ada Ali bin Abi Thalib, ada Hasan dan Husain. Diceritakan oleh Bilal, mereka semuanya merasa sedih, merasa sangat terpukul dengan kalimat Ukasha ini. Akhirnya bertiga berangkat, di mana satu tempat Rasulullah sudah menyiapkan. Ketika itu ada Abu Bakar Siddiq, ada para sahabat yang lainnya. Sampailah Bilal di depan Ukasha Rasulullah SAW. Lalu berkata Rasulullah, wahai Ukasha, sekarang Bilal telah kembali membawa cambuk yang dulu. Mungkin aku cambuk dirimu, tetapi silakan kau kerjakan. Lalu berdiri Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi, akulah yang akan menjadi tebusannya ya Rasulullah, akulah ganti, jangan sampai Ukasha mencambukmu dan akulah yang harus dicambuk. Apa kata Rasulullah? Jangan ya Ali, akulah yang bersalah, aku yang harus dicambuk. Begitu Husain, cucu dari Rasulullah SAW, pun melakukan itu.
Maka Bilal memberikan cambuknya itu siap-siap untuk dicambuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Ukasah terdiam, berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketika engkau berada di atas kuda memegang cambuk itu, ketika itu di bawah aku tidak pakai baju, aku bertelanjang dada. Oleh karena itu, engkau bukalah bajumu ya Rasulullah, agar aku bisa membalas cambuk yang pernah mengenai badanku ini." Ternyata hadirin sidang Jumat rahimahullah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka bajunya, terlihat tubuhnya yang putih. Apa yang dilakukan oleh Ukasah bin Mahsum ini? Tiba-tiba Ukasah bin Mahsum memeluk tubuh Rasulullah yang mulia ini dan menciumnya. Ternyata hadirin rahimahumullah, Ukasah bin Mahsum hanya berniat karena cinta kepada Rasulullah, ingin memeluk dan mencium tubuhnya yang agung baginda Rasulullah SAW. Para sahabat terkaget, tetapi di samping terkaget memberikan penghargaan yang luar biasa kepada Ukasah. Ternyata Rasulullah tidak marah dan membiarkan tubuhnya yang mulia dicium oleh Ukasah bin Mahsum. Sidang Jumat rahimahullah, kita tidak pernah bertemu Rasulullah, kita tidak pernah bersalaman dengan Rasulullah, tetapi kita beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sekarang kewajiban kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah? Sebagaimana Ukasah bin Mahsum membuktikan cintanya dengan mencium tubuh Rasulullah yang mulia dan agung itu. Sidang Jumat rahimahullah, ada 5 yang mesti kita pikirkan, menjadi bahan renungan kita, membuktikan kita cinta kepada Rasulullah SAW. Apalagi kita ini berada di bulan Rabiul Awal yang mulia. Yang pertama, untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah, tentu saja kita mengimani benar-benar Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang nabi dan rasul dan penutup para nabi. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ini yang harus kita yakini. Sebab ada beberapa orang yang meyakini bahwa kenabian Muhammad SAW bukan nabi yang terakhir. Ada lagi nabi-nabi selanjutnya. Maka barang siapa yang meyakini ada nabi setelah Rasulullah SAW, sepakat umat Islam, dia adalah bukan beragama Islam. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa kita cinta kepada Rasulullah dan kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah adalah, mari kita pelajari ajaran-ajaran beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat yang tinggi, dan Rasulullah SAW telah memberikan contoh-contoh yang jelas kepada kita bagaimana hidup ini agar menjadi hidup yang bahagia di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, di samping itu kita membuktikan cinta kita dengan mengamalkan apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW, apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau kita tidak mampu untuk mengamalkan, maka amalkanlah sedikit demi sedikit. Fattaqullaha mastata'tum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan lagi, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah, amalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW sekuat tenaga kita,
sekemampuan kita. Yang keempat, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW, kita bela kebenaran ajaran Islam ini. Kalau ada di Eropa orang dengan sengaja membakar Al-Quranul Karim, menghina Nabi kita Muhammad SAW, kita tidak perlu bereaksi yang berlebihan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaga Al-Qur'anul Karim. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan agama kita agama yang sempurna. Kita bereaksi dengan ilmiah. Kita bereaksi dengan lemah lembut. Oleh karena itulah mari kita amalkan ajaran agama Islam kita yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terlepas daripada godaan-godaan dan rayuan-rayuan yang sangat masif dilakukan dalam bentuk pembakaran atau penghinaan kebencian kepada Islam ini. Yang keempat, untuk membuktikan bahwa kita cinta kepada Rasulullah, mari kita berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala saja berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita orang-orang yang beriman diserukan, ya ayyuhallazina amanu shallu, wahai orang-orang yang beriman, banyak-banyaklah berselawat, terutama di hari Jumat yang mulia ini. Kata Rasulullah, inna salatakum mu'ridatun yaumal qiyamah. Sholawat kita kepada Rasulullah dalam mengucapkan yang paling sederhana, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kelak yaumal qiyamah akan menjadi saksi. Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita sehingga kita terbebas dari siksa api neraka yang pedih. Mudah-mudahan bukti keimanan kita dan kekuatan kita cintai Rasulullah SAW akan membawa kita kepada umatnya dan dimasukkan bersama-sama beliau ke dalam surga Jannatun Na'im. Aqulu qawli hadza li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar. Ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini marilah kita mengambil kesempatan. Ada waktu-waktu yang mustajab. Di situ kita akan diberikan apa saja yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Oleh karena itu ambillah kesempatan itu. Jangan sampai kesempatan hilang tanpa ada manfaatnya buat kita sama sekali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warda al-khulafai rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al hayatan lana ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al mautan lana rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waj'al baldatana Indonesia wa sairil buldanil muslimin baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fas'aluhu min fadlihi wa lidzikrillahi akbar wa aqimus shalah innallaha ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.